Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, teka-teki atau rasa penasaran dari publik tentang siapa sosok bakal calon wakil presiden untuk ketiga capres yang hampir final itu tentu saja terus berlanjut ya. Orang bertanya-tanya, siapa sih sesungguhnya bakal cawapresnya Mas Anies, Mas Ganjar, dan Mas Prabowo. Kali ini kita akan bahas satu sosok yang konon katanya juga digadang-gadang menjadi cawapresnya Mas Anies Rashid Baswedan. Tentu saja nama ini tidak asing bagi publik karena ia mantan Panglima TNI, mantan Kasad, ya, Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Gatot Nurmantio. Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang ada beberapa nama yang sedang digadang-gadang, ya. Dari internal koalisi itu ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ada Pak Ahmad Heriawan alias Aher, ada juga Mbak Khofifah Indar Parawansa. Tapi ya akhir-akhir ini muncul arus informasi yang kuat bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau Mas Anies juga menimbang-nimbang sosok seperti Yeni Wahid dan Gatot Nurmantio. Awalnya nama Andika Perkasa juga menguat di kubu Koalisi Perubahan ini, tapi sejak Pak Andika Perkasa menerima pinangan PDIP atau koalisinya untuk Mas Ganjar sebagai tim pemenangan, berarti nama ini dicoretlah dari kandidat cawapresnya Mas Anies. Jadi akhirnya itu tadi. Tapi akhir-akhir ini yang menguat kalau dari sosok TNI ya mantan Panglima TNI dan Kasad ini, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Nah, selama ini memang Pak Gatot Nurmantio ini atau Mas Gatot Nurmantio ini memang dikenal sebagai sosok yang kritis ya terhadap berbagai peristiwa, bahkan terhadap pemerintahan ini karena ia banyak tidak cocok dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Tak heran ia kemudian membuat sejenis perkumpulan ya, Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, itu bersama dengan beberapa tokoh, disingkat dengan KAMI. Tapi kita ingin menelusuri lebih jauh, kawan baik, siapa sesungguhnya Gatot Nurmantio yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan sebagai sosok yang salah satu sosok yang pantas untuk mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan. Pak Gatot Nurmantio ini kelahiran Tegal ya, pada tahun 60. Tapi ia sendiri tinggal berpindah-pindah karena mengikuti ayahnya yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel Infanteri. Kalau tidak salah nama ayahnya itu Letkol Suwantio. Nah, karena tentara, akhirnya Pak almarhum Suwantio ini juga sering berpindah-pindah tempat gitu. Kebetulan Pak Gatot Nurmantio meskipun lahir di Tegal juga ikut pindah-pindah. Konon Pak Suwantio ini adalah, tapi ibunda dari Mas Gatot Nurmantio ini berasal dari Solo. Nah, bagaimana kisah Pak Gatot Nurmantio kemudian ke Akmil? Padahal sesungguhnya dalam salah satu informasi di media massa atau wawancara dengan kanal YouTube atau TV, ia bercerita bahwa sesungguhnya cita-cita Pak Gatot Nurmantio ini ingin menjadi arsitek dan kuliah di UGM. Jadi
itu adalah the ultimate goalnya Mas Gatot Nurmantio ini. Tapi ya, ketika ia akan mendaftar UGM dan tes untuk masuk ke teknik arsitektur UGM, ibunya berkata bahwa apabila ia kuliah, maka semua biaya atau income di rumah itu ya kira-kira semuanya akan diperuntukkan oleh atau untuk Mas Gatot kuliah ini. Karena dia anak pertama, sementara ia masih punya adik dua, ia berpikir ulang untuk terus melanjutkan mendaftar ke UGM itu. Rasanya menurut Pak Gatot, apabila ia teruskan, sementara ia masih punya adik dua, ya kira-kira rasanya kok saya egois sekali gitu, hanya mengutamakan kepentingan sendiri untuk kuliah, tapi adik-adiknya dan pendapatan di rumah juga akan memprihatinkan. Akhirnya ia memutuskan untuk meneruskan mendaftar ke Akademi Militer. Ya, jadi kebetulan waktu itu di Semarang pendaftarannya itu, dia ikut mungkin wilayah tesnya itu ikut di Semarang dan kemudian lolos menjadi tentara ya ke Magelang. Karir Mas Gatot Nurmantio ini terbilang moncer. Tentu saja biasanya kalau udah lulus Akmil itu Letnan 2 itu biasanya menjadi Danton alias komandan peleton ya di salah satu kodim. Kemudian Pak Gatot Nurmantio juga pernah bertugas lama di Papua dan menjadi dandim tidak hanya di Merauke tapi juga di Jayapura. Nah, setelah jadi dandim itu biasanya dandim tuh ya kalau tidak letkol ya kolonel lah. Kemudian setelah melewati beberapa jabatan, ia akhirnya menjadi gubernur Akademi Militer. Ya, gubernur Akademi Militer di Magelang. Nah, kemudian tak lama kemudian ia kemudian menjadi kepala staf Angkatan Darat gitu. Nah, ketika sudah menjadi kepala staf Angkatan Darat, tentu saja jabatan yang kemudian diemban itu adalah puncak karir prajurit Angkatan Darat yang menjadi kepala staf Angkatan Darat gitu. Akhirnya sudah menjadi jenderal bintang 4 tuh. Nah, karena mungkin prestasinya cemerlang, gaya komunikasinya yang soft dan cenderung merangkul tapi tidak kehilangan kewibawaan dan ketegasannya, akhirnya Presiden memilih Mas Gatot Nurmantio ini menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI gitu. Itulah puncak karir seorang prajurit menjadi seorang Panglima TNI gitu. Jadi luar biasa sosok Mas Gatot Nurmantio ini. Tetapi ketika ia menjadi Panglima TNI, akhirnya ada peristiwa yang kemudian secara mendadak ia dicopot atau diganti dari Panglima TNI. Salah satu spekulasi yang beredar adalah karena Pak Gatot ini dalam salah satu isu karena ia waktu itu menginstruksikan kepada seluruh prajurit TNI untuk memutar dan menonton film G30 SPKI. Dalam salah satu wawancara dengan kanal YouTube Harsobano Point, ia mengakui bahwa ya instruksi pemutaran dan agar prajurit menonton kembali film pemberontakan G30 SPKI ini membuat hubungannya menjadi memanas dengan Presiden, dan ada salah satu partai atau kader partai yang mengingatkan dia agar ia
menghentikan instruksi tersebut, tapi malah oleh Mas Gatot Nurmantio ini karena ia menganggap ini penting dan bisa berbahaya, ia malah ngegas ya untuk terus melanjutkan pemutaran film ini di kalangan prajurit, hingga kemudian kontroversi itu akhirnya membuat ia diganti ya jadi Panglima dan diganti oleh Marsikal Hadi Cahyanto ya dari Matra Angkatan Udara itu. Nah, sejak itu masyarakat menilai bahwa sosok Mas Gatot Nurmantio ini dianggap sosok oposisi ya terhadap pemerintahan saat ini, karena memang banyak hal yang ia suarakan yang nyaring dan tegas tentang berbagai isu gitu. Nah, tak heran ia kemudian karena segaris dengan koalisi perubahan dari banyak gagasan, akhirnya wajar jika ia kemudian dipertimbangkan menjadi salah satu tokoh atau sosok yang pantas mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan karena ketokohannya, ketegasannya, kewibawaannya, dan ia juga sebagai Panglima TNI yang tentu saja bintang 4 di pundaknya itu pasti memiliki jaringan tersendiri. Tetapi keputusan bacawa pres Mas Anies Rashid Baswedan, semua anggota koalisi di koalisi perubahan itu menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa nama Mas Gatot Nurmantio ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Mungkin saja itu terjadi, tetapi pasti Mas Anies akan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Jadi meskipun nama Mas Gatot Nurmantio itu menguat, tetapi belum final, artinya semua bakal calon wakil presiden di kubu Anies ini masih memiliki kans yang sama-sama kuat, bahkan ya peluangnya sama, bahwa ada pihak-pihak yang menganggap bahwa Mas Gatot menguat, ya itu adalah bagian dari dinamika. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menjentikan jarinya subscribe channel ini, sehingga channel ini sekarang subscribernya sudah mendekati angka 18.000 subscriber. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.